Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia News Report. Reformasi Indonesia sudah berjalan selama 20 tahun. Namun penganut kepercayaan di Indonesia masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan negara. Sebelum kemerdekaan, penghayat kepercayaan telah hidup di bumi Nusantara. Pasca kemerdekaan, penghayat kerap mendapatkan diskriminasi yang berujung pada ketidakbebasan beribadah dan kehilangan sebagian hak sipilnya. Sabta Dharma adalah salah satu penghayat kepercayaan yang berhasil menembus batas-batas diskriminasi tersebut. Sabta Dharma. Pada waktu itu saya minta surat pada RT, selanjut ke RW, langsung ke kelurahan untuk pindah status dari agama ke kerohanian Sabta Dharma. Ternyata pada waktu saya ngurus sudah tidak ada masalah. Bentuk KTP-nya, di dalam saya mengurus KTP itu tercantum kerohanian Sabta Dharma, ternyata keluarnya kosong. Ya nggak apa-apa. Jadi supaya ya kalau ada identitas itu jelas, lengkap. Itu baiknya memang untuk identitas kita. Ya. Karena juga ada hubungannya dengan nanti kalau ada perkawinan, ada kematian, kan itu juga ada hubungannya dengan agama atau kepercayaan mereka. Nah, itu maka penting kalau menurut saya. Ya, berdebat dengan perangkat desa, bersikukuh adu argumen adalah hal-hal yang lazim terjadi saat penganut penghayat mengurus kartu tanda penduduk. Putusan MK yang masih belum terrealisasi pun memaksa mereka memilih mengosongkan kolom agama. Warga Sabta Dharma menuntut pengakuan, menanti kepastian. Dalam penantian, mereka pun beribadah dalam kegamangan. Katanya lebih enak karena apa ya, ngaku agama tidak menjalankan kan termasuk bujui gitu loh Mbak. Rasanya itu kok apa ya, berbohong dirinya sendiri, tidak jujur. Bilangnya sempat saya ya gitu, waktu ini belum diganti ya merasa kok tidak jujur saya ya. Saya ini tapi kok saya sujud itu, merasa seperti itu. Nah sekarang kejujuran saya kepingin jujur lahir batin juga. Tak hanya itu, diskriminasi dalam kebijakan publik kerap mewarnai kehidupan warga Sabta Dharma. Yang masih sangat mencolok itu adalah akses pekerjaan. Akses pekerjaan menimbulkan masalah yang sangat krusial sesungguhnya karena itu berdampingan erat dengan pemberdayaan dan ekonomi. Contoh konkretnya adalah masih sulitnya penghayat kepercayaan diterima di ABRI. Ini banyak contoh kasus di daerah-daerah yang kemudian dieliminir, digagalkan, dan tidak diterima ketika mengetahui KTP-nya kosong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah Permendikbud. Memang di sebagian kota-kota besar, anak didik penghayat sudah bisa menerima akses pendidikan penghayat. Tetapi di kota-kota kecil, khususnya di daerah, dinas-dinas pendidikan ini masih bersikap alot dan bersikap setengah hati. Untuk bebas dari dera diskriminasi, Sabta Dharma tergabung dalam kelompok penghayat yang menuntut haknya pada negara. Kepada Mahkamah Konstitusi, mereka pun mengajukan judicial review atas Undang-Undang Adminduk. 1 tahun berjuang dalam sidang yang panjang. 7 November 2017, putusan MK pun dikeluarkan. Tercatat sah pada putusan MK nomor 97 tahun 2016 bahwa penghayat bisa mendapatkan haknya untuk memiliki identitas sesuai kepercayaan yang dianut. 6 bulan berlalu pasca putusan MK, realisasi masih sebatas janji. Majelis Ulama Indonesia sempat menolak putusan MK atas kolom agama bagi penghayat. Namun, terbukanya ruang diskusi menjadi celah bagi MUI untuk berkata sepakat. MUI pun mengusulkan format kolom KTP bagi penghayat. Majelis Ulama Indonesia cuma keberatan, merasa sayang gitu, bahkan mengecewakan karena proses yang diusulkan oleh teman-teman para penghayat yang memiliki legal standing, alas hukum, melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, tidak dikomunikasikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Nah dengan demikian maka Majelis Ulama Indonesia memberikan alternatif, memberikan respon yang positif, mengusulkan kepada
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri untuk membuatkan kartu tanda penduduk khusus. Presiden telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menjalankan. Pemerintah akan mengimplementasikan putusan MK ini mulai 1 Juli 2018 dan sekarang sudah dilakukan tahapan persiapan seperti sosialisasi, menyiapkan formulir, menyelesaikan aplikasi. Nah, nanti di dalam KTP itu akan ditulis kepercayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di dalam kolom KTP tidak dituliskan organisasinya. Di sisi lain, Aan Ansori, Direktur Jaringan Islam Anti Diskriminasi, mengkritisi kinerja pemerintah yang terkesan lamban. Ia khawatir pemerintah terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis. Karena negara tidak boleh tunduk. Karena apa? Justru kewajiban utama dari negara saya kira adalah memastikan seluruh orang ini berada dalam jalur yang sama. Kalau Islam diperbolehkan, Syiah diperbolehkan, NU diperbolehkan, Buddha diperbolehkan. Kenapa kemudian aliran kepercayaan ini tidak diperbolehkan? Tidak usah ngungkit-ngungkit bahwa mereka jauh lebih dulu ketimbang kita. Nggak usah kayak gitu. Mau baru, mau itu. Sepanjang itu menyangkut sebuah kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, negara wajib hadir. Realisasi putusan MK di depan mata. Namun, warga Sabta Dharma tak ingin format KTP nantinya justru menggali jurang diskriminasi yang kian dalam. Mahit kepercayaan pada akhirnya nanti juga kita dengan berat hati sesungguhnya mau tidak mau kita menerima. Dengan satu syarat, jangan lagi dengan pembedaan KTP ini justru akan memperuncing dan mempertajam diskriminasi yang terjadi pada akses kehidupan penghayat kepercayaan yang selama ini sudah kami terima sejak Indonesia merdeka sampai hari ini. Warga Sabta Dharma, satu manifest dari ratusan manifest keberagaman yang hidup di Nusantara. Sejalan dengan penganut Metu Telu di Lombok, Sabta Dharma berjuang menembus batas diskriminasi dan menanti kehidupan dalam harmoni. Eka Rima, Surabaya.